Halo semuanya, kembali lagi di video saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya buat pada aplikasi Java NetBeans. Namun sebelumnya, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Komastrina Saputri dengan NIM 20055511121 dan rekan saya Nyoman Meira Dewantari Armi dengan NIM 200555120. Nah, di sini saya membuat suatu aplikasi sistem rumah sakit yang mengacu kepada admin yang mengatur kegiatan pada rumah sakit. Nah, pada program ini saya membuat 12 frame form yang terdiri dari cetak inap, cetak rawat, input dokter, login, menu, obat, pasien, rawat inap, rawat jalan, registrasi, ruangan, dan QIU. QIU itu adalah antrian. Nah, untuk pembagian tugasnya di sini saya Komastrina Saputri, di sini saya membuat form dari cetak inap, cetak rawat, input dokter, login, menu, obat, pasien, rawat inap, rawat jalan, registrasi, dan ruangan. Sedangkan Meira itu membuat tentang form QIU-nya. Nah, bisa dilihat di sini pertama ada codingan dari kelas login seperti ini. Selanjut dengan tampilannya itu seperti ini. Lanjut untuk ke menu. Di sini kita lihat codingannya itu seperti kelas login itu codingannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Nah, di sini dibuat 4 fitur. Yang pertama ada input dokter, input obat, dan di layanan pasien itu nanti ada rawat jalan dan rawat inap, dan terakhir itu logout dari aplikasi. Lanjut ke obat, itu source code-nya seperti ini. Dan tampilannya seperti ini. Lanjut ke pasien, di sini source code-nya seperti ini. Ini tampilannya seperti ini. Untuk ruangan, tampilannya seperti ini. Nah, source code-nya ini. Dan nantinya source code akan saya cantumkan di kolom komentar yang bisa diunduh melalui Google Drive. Rawat inap tampilannya seperti ini. Source code-nya juga seperti ini untuk rawat inap. Untuk cetaknya itu seperti ini, cetak transaksinya. Lalu untuk cetak untuk kelas rawat jalannya seperti ini. Jalan seperti ini. Ini untuk antriannya. Tampilannya itu nanti seperti ini. Nanti saat dijalankan itu tampilannya akan berbeda ya. Untuk registrasi pasien itu seperti ini. Tampilannya seperti ini untuk registrasi pasien. Dan ini untuk input dokternya. Tampilannya seperti ini. Langsung saja kita jalankan. Nah, untuk tampilan awalnya itu seperti ini. Nanti di sini admin itu memasukkan username dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Jika admin belum memiliki akun dalam program aplikasi ini, maka admin harus register terlebih dahulu. Di sini bisa diklik tanda register. Bisa dilihat ya, di sini sudah dipakai hand cursor, jadi kita mengetahui di mana kita harus mengekliknya. Kita klik register, maka akan diarahkan ke halaman registrasi. Namun sebelumnya saya akan memberitahukan bahwa
program kami di sini itu telah tersambung ke database. Yang telah kami buat untuk tersambung ke program kami itu adalah diberi nama DBRS yang terdiri dari tabel rawat inap, rawat jalan, tabel dokter, tabel obat, tabel pasien, tabel ruangan, tabel detail obat, dan tabel regis. Nah, langsung saja jika kita di sini misal kita membuat kode registrasi 03. Lalu kita buat emailnya. Kalau di sini jika kita salah pencet maka akan ditampilkan data bahwa data tidak boleh kosong. Lalu kita isikan emailnya di sini, misalnya dimas30@gmail.com. Namanya Dimas, pun 08, passwordnya Dimas lagi Dimas. Nah, kita setup. Oke, registrasi berhasil, dan jika registrasi sudah berhasil maka nanti di database ini kesimpan datanya, data registrasi ketiga, emailnya Dimas, namanya Dimas, nomor telepon, dan passwordnya. Lanjut kita sekarang login dengan akun yang telah terdaftar di sini. Misalnya kita login dengan akun pertama, itu namanya Sri, passwordnya Sri Yanisa 30. Mungkin di sini sudah bisa dilihat ya, untuk kita mengecek apakah sudah benar memasukkan password atau tidak. Dan kita login, akan ditampilkan pesan terlebih dahulu, lalu akan diarahkan ke tampilan menu utama. Nah, menu utamanya di sini itu terdiri dari, di sini saya membuat 4 fitur, yaitu pertama ada fitur input dokter, lalu input obat, dan untuk pasien itu pelayanan pasien ada di rawat jalan dan rawat inap. Dan terakhir itu logout dari aplikasinya. Kita akan mencoba fitur pertama, itu ada input dokter. Nah, input dokter di sini itu kita bisa menginputkan dokter-dokter yang ada atau mengubah nama dokternya. Misalnya kita klik tambah di sini, akan kita buat dokter baru, misalnya A03. Nama dokternya misalnya Dimas, keahlian penyakit dalam. Kita simpan. Nah, maka datanya akan tersimpan. Nah, jika kita mau mengubah datanya, kita klik tambah terlebih dahulu, lalu kita ketikkan kode dokternya. Jika diketik enter, maka akan dicari datanya, data ditemukan. Misalnya kita ingin mengubah Dimas di sini, Dimas S, sini kita klik ubah. Nah, maka nanti datanya itu akan dirubah. Lanjut, jika di sini kita klik hapus, kita cari dulu terlebih dahulu, kita klik tambah terlebih dahulu, lalu kita misalnya cari kode dokternya A03, enter, maka data ditemukan. Jika kita ingin menghapus datanya di sini, maka kita klik hapus. Nah, maka nanti kode dokter dengan kode A03 itu akan terhapus. Nah, kita keluar. Jika keluar di sini tuh, maka akan dialihkan lagi ke halaman menu utama. Lalu kita akan mencoba fitur input obat. Sama seperti sebelumnya, fitur input obat ini hampir sama dengan fitur input dokter. Misalnya kita klik tambah, misalnya kita buat kode obat baru, misalnya kode obat ke-6, nama obatnya misalnya Omega B, jenis obatnya misalnya kapsul, harganya misalnya itu adalah 50.000. Kita simpan, maka nanti datanya akan tersimpan. Untuk
mengubahnya, kita klik tambah lagi. Untuk di sini saya buat agak berbeda, maka di sini kita langsung mengubah nama datanya, misalnya omega B itu menjadi omega C, omega C, jenis obatnya kapsul. Kita juga misalnya ubah harganya itu 5.000. Nah, kita ubah. Nah, nanti datanya itu bakal dirubah seperti ini. Untuk menghapusnya juga sama, kita klik tambah terlebih dahulu, baru kita ketikkan kode obatnya, ketikkan namanya. Sebenarnya kita bisa mengetikkan kode obatnya saja. Jadi seperti ini, kita ketikkan kode obat, kita klik hapus, maka nanti datanya akan dihapus. Seperti itu. Atau juga bisa sama seperti sebelumnya, dia ditulis semuanya, tapi itu nanti akan ribet, makanya kita klik kode obatnya saja, langsung klik hapus. Terus untuk keluar di sini itu akan lagi diarahkan ke menu utama, ke halaman menu utama. Lanjut untuk ke pasien. Nah, di sini untuk pelayanan pasien itu saya buat 2 fitur, yaitu rawat jalan dan rawat inap. Untuk pertama ada fitur rawat jalan. Nah, di sini bisa dilihat kode rawat jalan di sini itu, ini cari ya, artinya maaf kepotong. Kalau misalnya kita belum mengetikkan itu, nanti akan tampilkan data tidak ditemukan karena kita belum mengetikkan kode rawat inapnya. Namun jika kita ingin mencari kode rawat inap pertama, rawat jalan pertama, kita klikkan 01, lalu kita cari, maka nanti akan ditampilkan data-datanya seperti itu, langsung kita cetak. Namun jika kita ingin menambah kode rawat jalan baru, kita di sini klik batal, kita hapus di sini, baru kita tambahkan kode rawat jalan baru, kita mulai dari 03, kode dokternya misalnya di sini kita cari, kita buat, lalu kita lihat tabel dokternya, misalnya kita buat yang 02, kita cari, data ditemukan, maka nama dokternya itu akan langsung tersimpan di sini. Misalnya kode pasiennya kita pakai yang 01 misalnya. 01. Kita cari, kode pasien yang lain akan langsung ditampilkan. Begitu pula dengan kode obat. Misalnya kita pakai kode obat yang 123. 123 kita cari, maka akan ditampilkan nama obatnya. Misalnya langsung kita buat tanggal periksa. Tanggal periksa 22 Januari 2021 misalnya. Kita simpan. Nah, nanti data itu akan ditampilkan di sini. Begitu pula di database-nya juga akan ditampilkan datanya di tempat jalan seperti ini. Lalu kita bisa juga langsung mencetaknya. Misalnya kita pilih kode jalan 03 yang telah kita buat terakhir kali. Cari, data sudah ditemukan, misalnya kita cetak, maka akan diarahkan ke cetak faktur transaksi. Kita klikkan nomor transaksinya di sini, misalnya 03 nomor transaksinya. Kita cari, akan ditampilkan fakturnya seperti ini. Terus lalu kita cetak. Nah, cetak di sini itu bisa kita langsung diarahkan ke printer. Namun karena saya tidak punya printer dan di sini saya mencontohkannya, saya buat dalam bentuk PDF saja. Lalu kita print. Oke, kita klik Save as PDF. Nah, di sini misalnya saya simpan di download ya. Jadi kita di sini ubah namanya, misalnya transaksi 03. Kita save.
Oke, sudah kesimpan. Nanti kita lihat datanya di sini. Transaksi 03. Nah, maka nanti fakturnya itu akan seperti ini ditampilkan. Nah, fakturnya ini nanti akan diberikan kepada pasien untuk lanjut ke pembayaran di administrasi seperti itu. Nah, di rawat jalan di sini juga dibuat fitur di rawat jalan dibuat fitur proses antrian jika kita mengklik fitur ini. Nah, maka akan diarahkan ke proses antrian untuk pengambilan obat. Misalnya kita ambil nomor antrian, lalu kita klik proses antrian seperti itu. Hanya untuk menampilkan seperti itu saja nomor antrian di sini. Jika sudah, maka akan diarahkan kembali ke tampilan menu. Nah, selanjutnya di pelayanan pasien itu juga ada fitur rawat inap. Rawat inap di sini hampir sama juga seperti rawat jalan sebelumnya. Misalnya kita cari rawat inap 01, kita cari, maka data sudah ditemukan. Setelah itu, misalnya kita ingin mengedit di sini. Tanggal masuknya 22 Januari, terus lalu kita buat tanggal keluar 25 Januari. Kita edit saja di sini, maka nanti datanya di sini itu akan diedit. Nah, selain itu, misalnya kita klik di sini batal, maka data akan terhapus. Nah, misalnya kita ingin menambahkan kode inap baru juga nih, sama seperti di rawat jalan. Kita buat sebelumnya kita lihat dulu di sini untuk rawat inap. Karena baru satu data, misalnya kita buat kode inap yang kedua, 02. Kita buat sebelumnya kita klik tambah terlebih dahulu. Jika sudah klik tambah, kita buat kode inap 02, lalu kita buat kode ruangannya. Nah, di kode ruangan di sini itu kan baru satu data. Sekarang kita misalnya ingin menambahkan data baru, kita klik tambah di sini. Maka nanti akan diarahkan ke tabel kode ruangan seperti itu. Untuk menambahkan ruangan baru, misalnya kita tambah di sini, tambah kode ruangan 02, nama ruangan Melati. Kita klik simpan, nah maka datanya akan tersimpan seperti itu. Lalu kita akan keluar itu akan diarahkan kembali ke menu utama untuk mengedit untuk menambahkan ulang. Sama juga sepertinya untuk kode dokter, kode pasien, nah, semuanya jika kita klik tambah maka akan kita inputkan. Nah, misalnya di sini kita akan menginputkan kode inap baru. Kita klik tambah terlebih dahulu, tambah, kita buat kode inap 02 juga. Kode ruangan misalnya 02 tadi yang kita buat, kita cari, yang ditemukan Melati. Terus kode dokternya misalnya 02, ditemukan Adam, pasiennya misalnya 01, istri. Nah, misalnya kita nih tanggal masuknya saja lalu kita masukkan, misalnya tanggal masuknya itu ada 19 Januari 2021. Kita simpan. Yang data berhasil dimasukkan. Misalnya kita ingin edit nih, kita search saja kode inapnya yang ingin kita edit. Misalnya kita ingin mengedit kode inap kedua, kita cari, maka nanti akan langsung ditampilkan datanya. Lalu di sini kita tinggal edit saja tanggal keluarnya. Misalnya tanggal keluar itu 20 Januari. Lalu kita edit. Nah, nanti di sini datanya itu akan diedit. Begitu pula di database, nanti datanya itu akan tersimpan. Sama juga seperti sebelumnya, di situ kita bisa cetak rawat inapnya di sini. Misalnya kita cari nomor transaksi 02 yang baru saja kita buat, kita cari. Jika sudah kita cetak, sudah benar kita cetak, lalu kita print. Printnya di sini itu dalam bentuk PDF karena di sini saya mencontohkan dan tidak ada printer.
maka saya bentuk PDF. Namun di sini kalian bisa menyambungkannya langsung ke printer kalian. Kita print sekarang lewat PDF. Kita di sini pilih kita save as PDF. Misalnya kita kasih nama transaksi rawat inap 02. Kita save. Kita cek sekarang. Nah, di sini sudah ada transaksi rawat inap 02. Nanti akan diberi pasien itu. Lalu nanti akan diprintkan faktur ini dan akan diberikan kepada pasien. Nah, pasien nanti akan membawa faktur ini ke halaman administrasi untuk pembayaran ataupun ke halaman pengambilan obat seperti itu, antrian. Nah, jika sudah di sini kita klik keluar, maka akan ditampilkan lagi ke halaman menu utama. Lalu untuk logout di sini jika kita klik logout, maka akan ditanya apakah yang ingin keluar atau tidak. Jika tidak, maka akan kembali ke menu, dan jika iya, maka akan ditampilkan pesan terima kasih sudah mengunjungi aplikasi kami, seperti itu. Oke, maka nanti akan keluar dari program. Demikian dari penjelasan program mengenai aplikasi sistem rumah sakit. Untuk source code-nya nanti akan saya cantumkan di kolom komentar. Dan demikian pemaparan program saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa.